Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Budiman. Saya dari Universitas Sing Perbangsa Karawang, NPM 19 10 631 2434. Nah, sedikit saya akan menjelaskan ciri saya. Saya lahir 6 April 2001 di Bekasi. Nah, saya asal SMA di 14 Kota Bekasi. SMP saya di SMP Terpadu Widya Duta dan SD saya di SDN Perwira 3. Nah, di sini saya mendapat tugas dari Pak Deden tentang antropometri ilmu pelatihan dasar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar antropometri. Nah, antropometri ini adalah studi atau kajian yang menjelaskan tentang dimensi tubuh yang dimana ini berkaitan dengan tinggi badan, terus mengukur berat badan, dan mengukur panjang lengan dan telapak kaki. Nah, sejarah singkatnya itu, filsuf Yunani kuno, Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia hidup di zaman kebudayaan dan tidak sempurna tipe ideal fisiknya. Nah, maksud di sini adalah pada zaman filsuf Yunani kuno yang dijabarkan oleh Plato dan Aristoteles tadi, bahwa pada zaman tersebut badan ideal itu tidak sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pada zaman tersebut belum adanya sarana olahraga atau yang berkaitan dengan olahraga. Lanjut, ada kutipan dari orang Athena. Nah, orang Athena ini beranggapan bahwa memiliki sosok badan yang ideal memiliki badan yang ideal adalah dianggap yang paling sempurna. Nah, berbeda dengan pendapat dari orang Athena tersebut. Nah, orang Athena ini beranggapan bahwa tubuh yang ideal, yang bagus lah, pokoknya tubuh yang ideal tersebut sangat dibutuhkan sekali oleh orang Athena ini, karena mungkin pada zaman tersebut adanya suatu kegiatan olahraga yang mengandalkan suatu fisik dan kebugaran jasmani. Ya. Selanjutnya ada antropometri modern. Nah, di sini adalah istilah antropometri ini adalah dikemukakan oleh Elshoff pada tahun 1623 sampai 1688. Elshoff ini menciptakan sebuah alat untuk mengukur dimensi tubuh, di mana alat tersebut itu bisa mengukur seperti panjang lengan, berat badan yang sering kita sebut itu sebagai timbangan, dan tinggi badan. Nah, di situ juga ada menjelaskan tentang cara mengukur bagian lemak. Nanti ada dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pengukuran antropometri olahraga. Nah, dalam pengukuran antropometri olahraga, di sini mempunyai tujuan yang sangat baik, di mana kalau kita berbicara sebagai olahraga, kriteria dalam cabang olahraga ini sangatlah berbeda-beda. Kita ambil contoh, misalkan olahraga basket. Nah, di sini suatu atlet harus mempunyai tubuh yang tinggi dan ideal gitu. Nggak mungkin dong kalau misalkan cabang olahraga basket ini memiliki tubuh yang pendek atau kurang tinggi gitu. Sebenarnya bisa sih, itu bisa ditaruh di posisi untuk menghantar sebuah bola gitu. Tapi di sini kriteria dalam cabang olahraga di sini sangatlah berpengaruh dalam olahraga yang saya contohkan tadi, seperti cabang olahraga basket. Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran. Contoh pengukuran tinggi badan. Gimana sih cara mengukur tinggi badan yang baik gitu, yang benar gitu? Saya akan meminta teman saya untuk mempraktekannya gitu. Ayo, saya Fadli. Ya, ini teman saya. Dia
Bahkan dia namanya Fadil Hakim, dia kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, dia fakultas jurusan Pendidikan Agama Islam, dan dia sebagai apa ya, yang membantu tugas saya gitu lah Pak. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur tinggi badan yang benar gitu. Jadi sikap awalnya itu, sorry ya Bang, ya. Jadi ini harus menempel pada tembok. Maksudnya adalah, jadi badan ini harus tegak dari atas sampai bawah, dan ini kakinya harus rapat, harus rapat, dan ini harus condong ke depan. Nah, seperti ini. Jadi harus, kalau mengukur tinggi badan itu tidak cuma semena-mena seperti ya cuma ukur tinggi badan gitu, tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengukuran berat badan. Nah, yang kita tahu itu pengukuran berat badan adalah ya seperti biasa, seperti kita berdiri di timbangan dan di situ keluar berat badan kita berapa. Nah, selanjutnya ada cara mengukur panjang apa ini namanya? Lutut ya? Dari sini. Paha semua. Jadi sistem pengukuran itu sebenarnya dilakukan dengan pakaian dalam saja gitu, atau yang sering kita sebut itu cuma pakai celana dalam gitu. Tujuannya apa? Karena terkadang seorang atlet itu mempunyai kaki yang tidak lurus gitu. Maksudnya kaki yang tidak lurus itu nanti seorang antropometri mempunyai sebuah alat tersebut yang bertujuan untuk mengukur panjang paha sampai kaki di sini. Nah, di situ adalah ukur yang bisa menentukan minus atau plusnya. Nah, selanjutnya ada juga pengukuran panjang lengan dan panjang apa ini? Taplak kaki. Iya, telapak kaki, sorry. Nah, di situ ada pengukuran panjang lengan. Kalau dalam permainan cabang olahraga yang kita sering itu tuh, misalkan bulu tangkis atau tenis ya, tenis lama gitu. Nah, panjang lengan ini biasanya sangat diukur. Nah, tujuannya apa? Karena kalau dalam olahraga tenis lapangan atau tenis lapangan itu, nah dia mengukur bagian apa ini? Otot bagian lengan sini, bagian otot sini. Nah, ini diukur dengan alat antropometri tadi. Nah, yang bertujuan berapa kekuatan dia saat menyemes seperti itu. Nah, baik, selanjutnya terima kasih buat saudara Fadli atas bantuannya. Semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari gejala disembuhkan. Pokoknya sehat-sehat terus ya. Oke. Oke ya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang evaluasi antropometri kondisi fisik atlet futsal. Nah, di sini kondisi fisik atlet futsal itu mempunyai aspek yang sangat penting, di mana seorang pemain futsal harus mempunyai fisik yang sangat penting. Nah, di sini ada aspek yang berdampak positif untuk performa atlet futsal tersebut. Nah, di sini ada 6 poin yang saya ambil. Yang pertama ada daya tahan, yang kedua ada kapasitas pemulihan yang baik. Nah, kapasitas pemulihan yang baik ini maksudnya adalah di saat dia selesai melakukan olahraga futsal tersebut, dia harus melakukan yang namanya itu perenggangan atau namanya itu pendinginan. Nah, di situ atlet tersebut diwajibkan untuk melakukan pendinginan tersebut. Tujuannya adalah saat mereka melakukan perenggangan tersebut, nah agar otot-otot di bagian kaki terutama itu tidak istilahnya biar tidak agak lentur lah gitu, agar tidak terjadi yang diinginkan itu, seperti kayak Paris atau apa yang kita tahu seperti itu kan. Nah, selanjutnya ini poin yang dibutuhkan oleh atlet futsal adalah kekuatan. Nah, kekuatan di sini adalah bukan sebuah power ya. Power dia lagi beda lagi. Kekuatan di sini adalah maksudnya kekuatan dia dalam misalkan teknik gitu, teknik dia cara menendang gitu. Ada yang namanya
Nah, ada yang namanya passing gitu. Passing di sini adalah kekuatan seberapa kuat dia melakukan passing ke temennya gitu. Misalkan passing dari diagonal A ke diagonal B. Nah, itu berapa kekuatan dia melakukan passing tersebut. Nah, selanjutnya ada power. Nah, power ini atau yang kita sebut adalah daya ledak. Nah, daya ledak di sini adalah maksudnya seorang atlet tersebut mempunyai semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dalam artian itu dia berusaha untuk kalau dalam perlombaan itu dia harus sekuat tenaga untuk bisa melakukan pertandingan yang baik itu atau permainan yang baik. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, kecepatan di sini sangatlah penting dalam kebutuhan fisik atlet futsal. Kecepatan di sini adalah yang dimaksud bukan kecepatan dia dalam bermain atau mendribbling bola atau apa ya. Kecepatan di sini adalah pola pikir gitu. Pola pikir dia saat dia habis menerima passing, dia itu harus cepat mengambil keputusan. Misalkan dia dipassing oleh temannya ke belakang. Nah, dia harus mempunyai kecepatan dalam berimajinasi gimana caranya bola ini harus dialirkan ke depan gitu. Itu kecepatan antara sinkronisasi antara otak dan bola gitu. Terus kelincahan. Kelincahan di sini juga sangatlah penting. Apa? Karena dalam bermain bola futsal, kelincahan sangatlah dibutuhkan. Entah dia lincah dalam dribbling bola atau menggocek lawannya seperti itu. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya adalah physical conditioning. Nah, physical conditioning tadi ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh saya yang dibantu oleh teman saya Fadli tadi. Ini nggak beda jauh sih. Cara mengukur tinggi dan berat badan di sini yang materinya. Jadi ada mengukur ketebalan lemak. Nah, mengukur ketebalan lemak ini ada yang dimana menggunakan alat yang bernama skin fold. Nah, mengukur ketebalan lemak ini adalah mengukur seberapa tebal lemak atlet tersebut dalam capaiannya gitu. Jadi berat badan dia sama tinggi badan dia itu harus seimbang. Maksudnya seimbang itu ya harus sama rata lah gitu. Misalkan tingginya 165, beratnya harus 55 gitu. Yang saya tahu kayak gitu. Nah, selanjutnya ini mengukur panjang tungkai kaki. Nah, tadi sudah saya jelaskan oleh saya sendiri yang dibantu oleh saudara Fadli, mengukur panjang tungkai kaki. Nah, jadi pengukurannya itu dari sini sampai dari bagian paha sampai bagian telapak kaki. Nah, selanjutnya ini mengukur lingkar paha atas. Nah, mengukur lingkar paha atas maksudnya ini adalah bertujuannya dalam pengukuran dalam antropometer ini, pengukuran ini sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Nah, jadi seorang atlet itu harus mempunyai Nah, di sini dalam pengukuran lingkar paha atas dan bawah, di sini misalkan ada alatnya, ya, saya belum punya alatnya itu, jadi seperti apa ya? Kalau lihat di telegraf ya. Nah, jadi diikat seperti ini, diikat. Nah, yang harus kalian tahu juga, pengukuran ini janganlah terlalu diikat kencang. Karena apa? Karena nanti hasilnya tidak sama. Pengukurannya itu harus sekedar memutarkannya saja. Nanti di situ ada hasil, misalkan lingkar pahanya itu 20 misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengukuran lingkar betis. Nah, di sini juga sangat penting. Pengukuran dalam lingkar betis ini mengukur sama kayak lingkar paha tadi. Di sini mengukurnya sama dililit seperti ini dan jangan terlalu ditarik. Nah, nanti juga keluar hasil
hasil misalkan di sini lingkar betisnya adalah 10, 11 atau berapa gitu. Oke. Terima kasih Pak Gidi. Nah, selanjutnya ada tadi kan kita udah berbicara tentang cara mengukurnya ya. Saya akan memberitahu sedikit alat-alatnya itu apa nama-namanya. Nah, di sini tuh ada alat-alatnya yang saya ambil ada 3. Yang pertama itu small sliding spreading atau saya sendawa sedikit. Nah, ada saya ulang ya, ada small sliding spreading. Nah, di sini tuh alat ukurnya untuk mengukur lingkar kepala, dada, dan pinggang. Itu. Selanjutnya ada laryngeal spreading capilla. Nah, ini sama juga. Nah, selanjutnya ada sliding caliper. Nah, ini beda. Ini mengukur telapak tangan, panjang tangan yang tadi sudah jelaskan, dan panjang kaki tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang indeks massa tubuh. Nah, di sini saya mengambil perbedaan indeks massa tubuh antara pemain bulu tangkis dan pemain tenis lapangan. Nah, berdasarkan yang dilakukan oleh Yasin, penelitian yang dilakukan oleh Yasin, 30 atlet bulu tangkis dan atlet tenis itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa dikatakan tersebut? Karena saya jelaskan ya. Kalau pemain bulu tangkis itu dia mempunyai betis yang lebih besar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pemain bulu tangkis itu lebih banyak melompat, yang kita tahu kan. Karena di situ betis yang lebih besar. Nah, berbeda dengan tenis lapangan. Tenis lapangan di sini dia lebih membesarkan otot lengan dia. Di situ sangat berbeda. Nah, di sini ada gambarnya, nanti bisa dilihat di PowerPoint ya. Nah, selanjutnya itu masuk ke materi somatotipe atau postur tubuh. Oke. Postur tubuh ini sangatlah diperlukan dalam salah satu cabang olahraga seperti basket tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Itu sangat penting. Terus di sini ada 3 kategori tipe tubuh. Yang pertama itu ada endomorf. Endomorf itu berhubungan dengan lemak bawah kulit. Nah, jadi postur tubuh endomorf itu lebih berbicara tentang lemak bawah kulit, lemak yang bawah kulit itu ya. Terus yang kedua ada mesomorf. Nah, mesomorf ini berhubungan dengan saraf otot tulang belakang. Nah, yang kita tahu ini berhubungan dengan saraf otot belakang sini ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan postur tubuh yang kedua ini, mesomorf. Nah, yang ketiga ada ektomorf. Nah, ini berhubungan dengan tinggi dan berat badan. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh seluruh atlet. Nah, tinggi badan dan berat badan itu sangat penting agar seimbang ini semangat. Selanjutnya ada pengaruh profil antropometri dan somatotype atlet terhadap pencapaian prestasi. Nah, dalam pencapaian prestasi di suatu cabang olahraga, performa atlet itu sangatlah dibutuhkan performa atlet yang baik ya terutama. Terus dalam tinggi badan seorang pemain bulu tangkis itu sangatlah diperlukan gitu. Karena apa? Jika postur tubuh atlet bulu tangkis mempunyai postur tubuh yang tinggi, itu akan memudahkan dia dalam melangkah. Langkah artinya di sini adalah melangkah untuk memukul bola atau kok tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi indeks massa tubuh atau yang disingkat itu IMT ya. Nah,
Indeks massa tubuh ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Dede sendiri pas di perkuliahan. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini merupakan nilai yang diambil dari perhitungan dari hasil berat badan per berat badan atau dibagi kilogram pangkat 2. Oke, nah indeks massa tubuh ini merupakan sangat penting dari aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang sering dilakukan atau bisa dilakukan itu seperti aktivitas lari. Nah, lari yang pernah kita rasakan itu di semester 1 itu bisa dibilang seperti lari bareng gitu ya. Kita lari selama 15 menit tanpa henti. Nah, itu akan tahu hasil dari indeks massa tubuh tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah orang yang kebugarannya baik itu orang yang memiliki aktivitas fisik yang sangat baik. Jadi bisa saran saja kalau misalkan setiap pagi itu bisa olahraga pagi, jangan yang berat-berat deh, seperti kayak push up seperti itu. Apalagi di yang sekarang nih lagi marak-maraknya virus COVID-19 atau corona. Nah, diwajibkan kita itu harus berolahraga. Nah, berolahraga ini janganlah terlalu berat gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita olahraga terlalu berat, itu akan malah bisa membuat imun kita turun karena terlalu capek kan. Kalau bisa tuh kita seperti peregangan gitu, seperti pemanasan saja gitu, pemanasan jadi sedikit seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi indeks massa tubuh. Nah, faktor di sini saya mengambil 4 poin. 4 poin di sini. Yang pertama ada usia. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Tung Trocir dan Lokatir pada kelompok usia 40 sampai 60 tahun itu merupakan suatu proses melemahnya sistem metabolisme atau lambatnya proses metabolisme pada umur 40 sampai 60 seperti itu. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini yang rentan terkena obesitas adalah laki-laki. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena survei yang dilakukan oleh NHANES atau National Health and Nutrition Examination itu mengatakan bahwa tingkat obesitas pada laki-laki adalah sebesar 27,3% dan perempuan sebesar 30,1%. Itu dia melakukan penelitian di Amerika. Nah, kenapa laki-laki yang bisa terkena obesitas? Karena itu laki-laki bisa dibilang lebih ceroboh atau apa ya? Karena faktor selanjutnya ini adalah pola makan. Pola makan di sini adalah makanan yang cepat saji lebih mengakibatkan obesitas yang lebih cepat. Contoh, makanan cepat saji yang mengandung lemak dan gula. Nah, itu sangat cepat sekali dalam obesitas tersebut. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Nah, di sini yang gak kalah penting ya. Aktivitas fisik lagi-lagi dibicarakan di antropometri ini ya. Dalam aktivitas fisik di sini adalah sebenarnya ini udah masuk kesimpulannya. Dianjurkannya sekali dalam kita berolahraga, entah itu entah pagi, sore. Nah, olahraga di sini janganlah ya kalau misalkan kita nggak males ya kita lakukannya sehari itu 60 menit atau ya setiap bangun tidur kita lakukan push up, sit up seperti itu. Pokoknya aktivitas berolahraga ini sangatlah dianjurkan untuk berolahraga. Oke, baik, sekian presentasi dari saya, Saiful Budiman. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.